Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trihono. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi Cyber Coffee tahun 2006 untuk meningkatkan laba penjualan. Presentasi ini pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri. Berikut adalah untuk soal kasusnya. Anda adalah seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Coffee, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Berikut adalah data operasional saat ini. Harga jual rata-rata per cup Rp30.000, biaya variabel per cup Rp12.000, termasuk bahan baku, kemasan, dan lain-lain. Total biaya tetap per bulan 45 juta, termasuk sewa tempat, gaji karyawan tetap, listrik, wifi. Terus volume penjualan saat ini 3.000 cup per bulan. Pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnis. A. Opsi strategi efisiensi mengurangi biaya tetap sebesar Rp5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik. Namun biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup. Karena beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal, diasumsikan harga jual tetap. Terus opsi B, strategi ekspansi, meningkatkan biaya tetap sebesar Rp15 juta untuk renovasi dengan live musik guna menarik pelanggan. Diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Anda sebagai konsultan diminta analisis kondisi saat ini. Hitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi. Hitung titik impas atau break even point dalam unit dan rupiah. Hitung laba operasi saat ini, apakah mereka sedang rugi atau untung. Analisis perbandingan opsi. Hitung BEP baru dan proyeksi laba untuk opsi A. Hitung BEP baru dan proyeksi laba untuk opsi B. Rekomendasi manajerial berdasarkan angka yang didapat, opsi mana yang harus dipilih pemilik. Kemudian untuk jawabannya, pertama kita harus menganalisis kondisi saat ini dengan menghitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi. Langkah 1, hitung margin kontribusi per unit dengan rumus harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 30.000 dikurangi 12.000, total jadi 18.000. Terus langkah kedua, menghitung rasio margin kontribusi dengan rumus margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. 18.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,6 atau 60%. Margin kontribusi per unit adalah 18.000 dan rasio margin kontribusi adalah 60%. Kemudian kedua, menghitung titik impas break even point dalam unit dan rupiah. Menghitung titik impas break even point dalam unit, rumusnya BEP sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi unit per unit, sama dengan 45 juta dibagi 18.000 sama dengan 2.500 unit. Terus yang berikutnya, menghitung titik impas break even point dalam rupiah, BEP dalam rupiah dengan rumus total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, sama dengan 45 juta dibagi 0,6 sama dengan 75 juta. Yang ketiga yaitu menghitung laba operasi saat ini, apakah mereka sedang rugi atau untung. Menghitung total pendapatan dengan rumus total pendapatan sama dengan volume penjualan kali hasil
jual per unit. Sama dengan 3.000 unit kali 30.000 sama dengan 90 juta rupiah. Terus total biaya variabel saat ini sama dengan volume penjualan kali biaya variabel per unit. Sama dengan 3.000 unit kali 12.000 sama dengan 36 juta rupiah. Terus berikutnya menghitung laba operasi. Menghitung laba operasi dengan rumus total pendapatan dikurangi total biaya variabel saat ini dikurangi total biaya tetap sama dengan 90 juta rupiah dikurangi 36 juta rupiah dikurangi 45 juta rupiah sama dengan 9 juta rupiah. Laba operasi saat ini adalah 9 juta rupiah yang berarti Cyber Coffee sedang untung. Analisis perbandingan opsi. Yang keempat yaitu dengan menghitung BEP baru dan proyeksi laba untuk opsi A. Data baru opsi A, biaya tetap 40 juta rupiah, biaya variabel per kap 14.000, margin kontribusi per unit 30.000 dikurangi 14.000 sama dengan 16.000. Terus BEP unit baru sama dengan total biaya tetap baru dibagi margin kontribusi per unit baru sama dengan 40 juta rupiah dibagi 16.000 sama dengan 2.500 per unit. Terus berikutnya menghitung proyeksi laba opsi A. Volume penjualan diasumsikan tetap 3.000 unit, total pendapatan sama dengan 90 juta rupiah, total biaya variabel baru yaitu 3.000 kali 14 sama dengan 14.000 sama dengan 42 juta. Terus laba operasi baru sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya variabel baru dikurangi total biaya tetap baru sama dengan 90 juta rupiah dikurangi 42 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah sama dengan 8 juta. BEP baru untuk opsi A adalah 2.500 unit dan proyeksi labanya adalah 8 juta rupiah. Terus poin 5 yaitu hitung BEP baru opsi B dalam unit. Data baru opsi B, biaya tetap 60 juta rupiah sama dengan 45 juta ditambah 15 juta. Biaya variabel per kap 12.000, margin kontribusi per unit 18.000, BEP unit baru, total biaya tetap baru dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 60 juta rupiah dibagi 18.000 sama dengan 3,333 unit. Hitung proyeksi laba opsi B, volume penjualan naik 40% dari 3.000 unit menjadi 3.000 kali 1,4 sama dengan 4.200 unit. Total pendapatan baru sama dengan 4.200 kali 30.000 sama dengan 126 juta. Total biaya variabel baru sama dengan 4.200 kali 12.000 sama dengan 50.400. Laba operasi baru sama dengan total pendapatan baru dikurangi total biaya variabel baru dikurangi total biaya tetap baru sama dengan 126 juta dikurangi 50.400.000 dikurangi 60 juta sama dengan 15.600.000. BEP baru untuk opsi B adalah sekitar 3.333 dan proyeksi labanya adalah 15.600. Rekomendasi manajerial 6. Berdasarkan angka yang didapat, opsi mana yang harus dipilih pemilik? Kita harus terlebih dahulu membandingkan hasil laba saat ini 9 juta, laba opsi A 8 juta, laba opsi B 15.600. Berdasarkan analisis angka, pemilik Cyber Cafe
seharusnya memilih opsi B, strategi ekspansi, karena diproyeksikan menghasilkan laba operasi tertinggi sebesar 15.600.000 per bulan. Opsi A menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.